Setiap budaya, setiap peradaban, dari goa-goa prasejarah hingga kuil-kuil megah, memiliki satu konsep yang sama, kehidupan setelah kematian. Dan jika ada surga yang menawarkan kebahagiaan abadi, maka harus ada pula neraka. Sebuah dimensi kekal yang dirancang untuk menebus dosa dan kesalahan yang tak terampunkan. Namun, neraka bukanlah ruang kosong. Ia adalah birokrasi yang brutal. Sebuah kerajaan yang dikelola oleh entitas yang kekuatannya melampaui imajinasi manusia. Mereka adalah para penjaga, algojo, dan administrator yang dingin yang ditugaskan untuk memastikan jiwa-jiwa berdosa tidak menemukan kedamaian dan tidak pernah melarikan diri. Selamat datang di Legenda Nusantara dan Dunia. Hari ini, kita akan membuka tirai mitologi terdalam, menyelami berbagai kepercayaan untuk mengungkap 8 makhluk terkejam yang menguasai dan menghuni neraka dari berbagai penjuru bumi, dari gerbang Yunani yang mencekam hingga istana-istana kuno di Nusantara. Siapkan diri Anda, karena kisah-kisah ini jauh lebih gelap dari yang pernah Anda bayangkan. Pertama, Cerberus, anjing yang menggonggongkan kematian. Kita mulai dari mitologi Yunani, di mana kegelapan dikuasai oleh dewa Hades. Penjaga gerbangnya adalah monster yang terlahir dari persatuan dua entitas paling mengerikan, Typhon dan Echidna. Ia adalah Cerberus, anjing raksasa yang kepalanya berjumlah 3. Cerberus bukan anjing biasa. Tubuhnya sering digambarkan diselimuti ular dengan ekor seekor naga, dan air liurnya menghasilkan racun mematikan yang darinya muncul tanaman aconite. Tugasnya sangat jelas. Ia menjamin jalan masuk menuju underworld hanya satu arah. Ia menyambut jiwa-jiwa baru yang datang. Tetapi ia akan main kabik-kebik siapapun yang berani mencoba kembali ke dunia orang hidup. Kisah paling terkenal yang melibatkannya adalah upaya pahlawan Hercules. Untuk tugas terakhirnya, Hercules diperintahkan menangkap Cerberus tanpa menggunakan senjata apapun. Ia berhasil mencekik ketiga leher Cerberus dengan kekuatan fisik semata, membawanya ke dunia atas, sebuah pemandangan yang konon membuat Raja Eurystheus lari ketakutan, sebelum akhirnya mengembalikannya ke Hades. Sebuah bukti bahwa bahkan anjing neraka terkejam pun tunduk pada kekuatan pahlawan. Kedua, Amit, sang pemakan kematian dari Mesir, berpindah ke dunia spiritual Mesir kuno. Neraka bukanlah tempat penyiksaan abadi, melainkan tempat penghilangan eksistensi. Di sana, di aula kebenaran, jantung setiap jiwa yang meninggal ditimbang melawan Maat, bulu kebenaran, dan keadilan. Jika timbangan menunjukkan bahwa hati lebih berat dari bulu penuh dosa, maka muncullah Amit. Makhluk ini adalah perpaduan desain yang mengerikan. Kepala seekor buaya, bagian tengah singa, dan bagian belakang kuda Nil. 3 predator paling mematikan di sungai Nil disatukan dalam satu entitas. Amit dikenal sebagai pemakan kematian. Ia tidak menyiksa. Ia hanya menelan hati yang tidak murni. Dengan melahap hati tersebut, jiwa itu tidak hanya mati. Mereka kehilangan hak untuk memiliki kehidupan setelah kematian. Mereka musnah, dihilangkan dari siklus abadi dan kenangan, sebuah takdir yang bagi bangsa Mesir jauh lebih buruk dari penyiksaan apapun. Ketiga, Garmer, serigala penjaga Helheim dalam mitologi Nordik. Di ujung lain dunia, di Helheim yang dingin dan beku, neraka mitologi Nordik, terdapat serigala yang ditakuti. Garmer adalah serigala penjaga yang tinggal di Gnipahellir, gua di depan pintu gerbang Helheim. Suara raungannya adalah suara yang paling ditakuti oleh para dewa dan manusia. Ia selalu digambarkan berlumuran darah. Konon darah para pendosa yang mencoba melewati gerbangnya. Peran Garmer adalah simbol kehancuran. Mitologi Nordik menyebutkan bahwa pada saat Ragnarok, senja para dewa, Garmer akan melepaskan diri dari rantainya. Ia akan terlibat dalam pertempuran epik melawan Dewa Tyr, di mana keduanya saling membunuh dalam duel brutal yang menandai akhir dari semesta lama. 4. Gozu dan Mezu, kepala sapi
dan kepala kuda dari Tiongkok. Di mitologi timur, terutama Tiongkok dan Jepang, yang membagi konsep Diu atau Jigoku. Neraka dikelola dengan sistem yang terstruktur namun brutal. Penjaga utamanya adalah duet seram, Gozu atau kepala sapi, dan Mezu atau kepala kuda. Mereka adalah dua penjaga iblis yang bertindak sebagai polisi neraka. Tugas utama mereka adalah mencari arwah yang baru mati, memborgol mereka, dan menggiringnya menuju pengadilan di hadapan Raja Yama atau para 10 raja neraka. Mereka bertanggung jawab memastikan tidak ada jiwa yang kabur atau salah kamar. Mereka juga adalah penyiksa aktif yang menggunakan rantai, gada, dan siksaan fisik lainnya. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa bahkan di dunia spiritual, kita tidak bisa lari dari birokrasi yang kejam. 5. Mictlantecuhtli dan Mictecacihuatl, Raja dan Ratu Kematian. Konsep kematian bangsa Aztec sangat unik. Neraka mereka, Mictlan, adalah tempat sunyi, gelap, dan tanpa cahaya, yang diperintah oleh sepasang dewa mengerikan. Mictlantecuhtli adalah Raja Kematian. Ia digambarkan sebagai kerangka berdarah, terkadang mengenakan mahkota yang terbuat dari bulu burung hantu dan kalung bola mata manusia. Ia adalah dewa yang menakutkan, yang hidup di rumah tanpa jendela di Mictlan. Bersamanya adalah istrinya, Mictecacihuatl, Ratu Kematian. Ia bertugas mengawasi tulang belulang orang mati dan memimpin festival orang mati. Pasangan ini mewakili kematian total dan tak terhindarkan. Kisah legendaris mereka melibatkan dewa Quetzalcoatl yang harus menipu Mictlantecuhtli untuk mendapatkan tulang-tulang kuno agar ia bisa menciptakan kembali umat manusia, membuktikan bahwa gerbang kematian Aztec pun dijaga dengan sangat ketat dan penuh tipu daya. 6. Batara Yamadipati, Pengadil Agung. Kita kembali ke Nusantara, di mana dewa kematian memiliki wibawa agung. Dalam tradisi Hindu Jawa dan pewayangan, Batara Yamadipati adalah putra dari Batara Guru. Ia adalah dewa penguasa neraka Yameloka dan pengadil yang maha adil. Yamadipati tidak digambarkan sebagai monster penyiksa semata. Ia adalah sang hakim. Ia bertugas mencabut nyawa sesuai dengan karma dan dharma yang dijalani. Begitu nyawa dicabut, ia akan menimbang perbuatan mereka. Jika dosa lebih besar, jiwa tersebut akan dikirimkan kepada para algojo neraka. Sosoknya dalam pewayangan, dengan wajah raksasa namun sikap yang tenang dan wibawa yang tak tertandingi, melambangkan keadilan yang dingin tanpa kompromi. Ia adalah cerminan bahwa kematian adalah kepastian yang harus diterima, dan penghukuman adalah konsekuensi logis dari perbuatan hidup. 7. Sang Hyang Kala, waktu yang melahap. Selain Yamadipati, ada entitas di Nusantara yang mewakili kekuatan waktu yang tak terhindarkan. Sang Hyang Kala. Sang Hyang Kala adalah manifestasi dari Shiva yang bertugas melahap semua yang ada di dunia. Dalam banyak legenda, ia adalah sosok raksasa pemakan segala. Ia sering dikaitkan dengan gerhana, dan penampakan wajahnya yang menyeramkan kala Makara di atas pintu candi dimaksudkan untuk mengusir roh jahat, sekaligus mengingatkan manusia tentang waktu yang terus berjalan menuju kehancuran total. Meskipun bukan penjaga neraka secara langsung, ia adalah personifikasi energi yang akan mengakhiri alam semesta yang merupakan siksaan abadi tertinggi. 8. Malik dan Zabaniyah dalam tradisi Islam. Dalam tradisi Islam, neraka jahanam dikuasai oleh dua kelompok utama. Pertama, Malaikat Malik, sang penjaga neraka, digambarkan sebagai sosok agung yang tidak pernah tersenyum sejak ia diciptakan. Wajahnya yang tegar dan ekspresinya yang kaku melambangkan ketegasan dan kepatuhan mutlak terhadap perintah ilahi. Ia adalah komandan yang mengelola sistem neraka yang kompleks. Di bawahnya terdapat para Zabaniyah, para malaikat penyiksa. Jumlah mereka sangat banyak. Zabaniyah adalah algojo yang melaksanakan hukuman. Mereka menggunakan palu godam, rantai panas,
dan cambuk api untuk menyiksa para penghuni neraka. Mereka tidak memiliki rasa iba dan melaksanakan tugas mereka dengan disiplin absolut, membuat neraka menjadi tempat yang benar-benar tanpa harapan bagi para penghuninya. Neraka, dalam mitologi manapun, selalu menjadi cerminan dari ketakutan manusia akan keadilan yang terlambat. Apakah itu anjing berkepala 3 yang mencegah pelarian, malaikat yang tidak pernah tersenyum yang mengelola sistemnya, atau dewa-dewi kerangka yang menunggu tulang belulang Anda? Semua makhluk ini berfungsi sebagai pengingat universal bahwa legenda dan mitos tentang neraka pada dasarnya adalah sistem moral paling kuno. Ia diciptakan bukan hanya untuk menghukum di akhirat, tetapi untuk membentuk perilaku kita saat kita masih hidup. Karena di ujung jalan, di gerbang kegelapan, selalu ada penjaga yang menanti, siap mempertanyakan semua yang telah kita lakukan. Mana di antara 8 makhluk ini yang menurut Anda paling menakutkan? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukai kisah-kisah mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Legenda Nusantara dan Dunia untuk terus menyelami misteri dan mitologi yang tak pernah mati. Sampai jumpa di kisah epik selanjutnya.